Shalom Sobat MPK. Kali ini kita akan melanjutkan proses belajar kita tentang sumbangsih pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan di Indonesia. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sistem Among Ki Hajar Dewantara. Yang pertama-tama kita akan belajar tentang definisi sistem Among. Sistem Among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Sedangkan well-being dalam sistem Among itu dideskripsikan sebagai kondisi lingkungan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan, yaitu kondisi yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih, dan penghargaan terhadap masing-masing individu, serta menghormati hak setiap individu. Kondisi lingkungan yang dibutuhkan untuk belajar merupakan kondisi lingkungan yang dapat menumbuhkan kesadaran murid untuk terlibat dalam aktivitas belajar dan terhubung dengan komunitas belajarnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sendi dasar dalam sistem Among. Sendi dasar dalam sistem Among meliputi pertama, kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, dan sendi yang kedua adalah kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Kodrat alam dalam sistem Among. Manusia tidak bisa lepas dari kehendaknya, tetapi akan bahagia jika dapat menyatukan diri dengan kodrat alam. Kodrat alam dianalogikan seperti benih pada setiap pohon yang mengandung potensi kemajuan, yaitu kemampuan untuk berkembang menjadi besar dan akhirnya hidup dengan keyakinan bahwa dharmanya akan dibawa hidup terus dengan tumbuhnya lagi benih-benih yang disebarkan pohon itu. Kemerdekaan dalam sistem Among. Kemerdekaan dalam konsep Ki Hajar Dewantara mengandung pengertian sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa kepada manusia. Tuhan memberikan kemerdekaan kepada manusia, yaitu hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat syarat tertib damainya hidup masyarakat. Dalam sistem Among, komunikasi dan relasi yang dibangun antara pendidik dan pembelajar didasarkan pada membangun kesadaran, bukan berdasarkan paksaan dan hukuman. Peran pendidik dalam sistem Among. Peran pendidik dalam sistem Among yaitu sebagai pribadi yang berwatak pandita, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan bagi muridnya. Yang kedua, berperan sebagai model atau menjadi figur keteladanan. Dan yang ketiga, berperan sebagai fasilitator. Kalimat filosofis Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan peran pendidik adalah ing ngarso sung tulodo atau di depan memberi teladan. Pendidik bukan hanya sekedar mengajarkan kebenaran dan pengetahuan, keterampilan, namun juga sekaligus menjadi contoh atau model atas apa yang diajarkannya. Ing madyo mangun karso, di tengah memberi bimbingan. Pendidik bukan sekedar memberikan instruksi atau pengajaran, namun juga mampu menggunakan setiap data proses pembelajaran murid melalui evaluasi berkelanjutan untuk menolong murid menemukan dan mengembangkan serta menghidupi panggilannya. Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Pendidik bukan hanya mampu menunjukkan kesalahan, namun juga menggunakan empati dan kasih dalam menumbuhkan kesadaran murid untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mandiri melalui setiap umpan balik yang diberikan. Perspektif pendidikan Kristen dalam konsep sistem Among dari Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Sistem Among dalam prinsip pendidikan Kristen disebut sistem pemuritan atau penggembalaan yang menitik beratkan pada membangun relasi antara pendidik dengan murid. Kedua, relasi antara pendidik dengan murid yang didasarkan pada kasih yang terus mengasah dan mengasuh, atau teladan relasi Kristus dengan murid dan pengikutnya. Yang ketiga, relasi antara pendidik dengan murid yang memfasilitasi terjadinya transformasi akal dan budi murid, serta memotivasi murid untuk melakukan panggilan evangelism, yaitu memberikan pengaruh dan kontribusi positif bagi masyarakatnya atau komunitasnya. Selanjutnya, dalam sistem penggembalaan atau pemuritan, guru menolong murid untuk 1. Mengenali potensi berupa bakat, talenta, minat, dan kepribadian yang Tuhan anugerahkan. Kedua, mengembangkan potensi yang Tuhan anugerahkan.
Ketiga, memberdayakan potensi yang Tuhan berikan untuk menghadirkan shalom dan memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir adalah mendedikasikan potensi diri yang Tuhan berikan untuk merespon panggilan Allah, yaitu mengelola dunia ciptaan Allah. Selanjutnya, melalui relasi yang dibangun, guru memfasilitasi perjumpaan murid dengan Tuhan yang memerdekakannya dari dosa, mengajarkan nilai-nilai kebenaran, memberikan keteladanan dalam kasih dan kepedulian, memfasilitasi pertumbuhan kompetensi murid secara holistik, sehingga murid tumbuh menjadi pribadi yang matang sebagai gambar dan rupa Allah, yaitu pribadi yang mandiri dan dapat mengatur atau bertanggung jawab dengan dirinya, mampu memberdayakan dan mendedikasikan segenap potensi dalam diri, namun tetap menghargai norma yang berlaku dalam masyarakat, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungannya.